Tadi pagi Berlian dibuat syok, dan malam ini pun dia merasakan terkejut, tapi bukan hal yang sama. Malam ini adalah rencananya Agam dan Bella, anak dari teman Mama Lara, keduanya akan berkencan, lebih tepatnya sih, dipaksa berkencan oleh Mama Lara. Tempatnya di restoran Gusto Italiano, Agam sendiri yang memilih restorannya dengan alasan tidak mau ribet katanya. Sebenarnya tidak ada hal yang membuat Berlian syok, hanya saja di sepanjang pertemuan mereka. Berlian duduk diam di antara keduanya. Iya. Berlian ikut kencan sebab Agam yang meminta. Pagi tadi saat Agam mengantar Berlian ke sekolah. Nanti malam kamu ke restoran, saya punya menu baru, kamu harus coba dan kasih masukan ya. Ini wajib, gak ada alasan buat nolak oke. Kalian paksaan dari Agam membuat kening Berlian mengerut. Ini masih pagi dan di dalam mobil pula setelah kejadian sebelumnya membuat Berlian tidak berani membuka suara di depan Mama Lara. Tapi Berlian mau ngerjain per om. Nanti saya bantu, kilah Agam. Pokoknya nanti malam harus datang ke restoran. Prinya banyak. Belum lagi Berlian mau bikin sketsa desain terbaru, asalannya lagi. Berlian sengaja mencari-cari alasan sebab dia memang malas keluar malam. Agam terdiam sejenak. Kedua tangannya bertengger di depan kemudi. Sesekali melirik Berlian yang terdiam setelah mengutarakan jawaban. Gadis itu merapikan sedikit rambutnya yang digerai dengan jepit kuning agar tidak mengenai wajah. Berlian juga sedikit merapikan lip balm di bibirnya agar tidak ada yang menggumpal selagi menunggu dipersilakan keluar oleh Agam. Oke kalau kamu gak bisa gak apa-apa, ucap Agam. Sepertinya dia harus berhenti melibatkan Berlian dalam hidupnya. Agam pikir perasaannya pada Berlian itu salah dan harusnya tidak boleh terjadi. Kalau bisa Agam berhenti saja mendekati Berlian dalam arti lain. Tapi Agam tidak bisa, saat ini saja ekor matanya masih mencuri lirik ke arah Berlian. Sepertinya akan sangat sulit. Kini giliran Berlian yang terdiam. Dia kira Agam akan memaksanya terus-menerus. Tapi ternyata omnya itu tidak menekan keinginannya sendiri. Kasian juga, padahal kan om Agam cuma mau aku cobain menu barunya, batin Berlian. Berlian mengangkat wajahnya, bisa deh om. Nanti Berlian kerjain bersama bikin desain lebih awal supaya sorenya bisa main ke restoran om Agam. Agam tersenyum, bukan senyum tipis, melainkan senyuman lebar hingga gigi rapi nan putusnya sampai terlihat. Oke, janji ya. Saya tunggu. Iya. Agam menganggukkan kepalanya. Dia sedikit mengangkat dagu untuk menunjuk pintu mobil samping Berlian. Sana ke kelas. Sebentar lagi bel masuk. Oke om. Berlian membuka pintu mobil dengan perlahan. Namun ketika pintu itu terbuka sedikit mendadak Berlian teringat satu hal. Om, panggilnya. Iya. Jangan pernah masuk ke kamar Berlian lagi, apalagi sampai peluk kayak tadi malam. Perkataan Berlian yang polos membuat Agam merasa bersalah. Pandangan Agam meredup. Dia menyesal dengan perbuatannya sendiri tadi malam. Saya minta maaf buat kejadian malam tadi. Iya, Berlian udah maafin kok. Berlian cuma geli aja, soalnya pipi Berlian geli kena jambangnya om Agam. Udah Berlian masuk dulu. Makasih udah antar ya om. Dadah. Berlian membuka pintu mobil kemudian berlalu menjauhi Agam yang mengong ketika mendengar kalimat menggelikan dari bibir mungil Berlian. Tak sadar tangannya mengelus jambang tipis yang mulai tumbuh di sekitar dagu dan pipinya. Sepertinya Agam harus segera mencukurnya. Dan dari situlah, malam membosankan bagi Berlian terjadi juga. Agam berbohong, katanya ada menu baru. Padahal Berlian hanya dijadikan obat nyamuk saja atas kencannya Agam dengan Bella. Tidak ada yang spesial, keduanya hanya mengobrol biasa. Bahkan Bella juga terlihat datar dan terkesan bosan dengan pembahasan mereka. Memangnya harus banget dia ada di sini?
Tunjuk Bella dengan dagunya ke arah berlian yang duduk di antara Agam dan Bella yang duduk berhadapan. Iya, kalau kamu gak nyaman silakan pulang saja. Jawaban Agam membuat berlian meringis. Oke, sepertinya kita gak bisa teruskan. Kita sudah mengobrol 1 jam dan tidak ada satupun yang cocok dari kita berdua. Dari kamu yang anak mama juga aku udah gak srek sama kamu. Ucapan Bella membuat kedua bola mata berlian hampir keluar. Agam pun sedikit mengeraskan rahangnya ketika dirinya disebut anak mama. Memang dirinya pun mengakui kalau dia begitu dekat dengan Mama Lara. Katakan saja tidak bisa lepas dari Mama Lara. Tapi itu semua ada alasannya dan tidak semua orang akan paham. Tapi begitu ada yang menodongnya dengan perkataan demikian, itu membuat Agam tidak nyaman. Agam berdiri, tubuh tegapnya menjulang. Silakan pergi. Ucapnya kemudian berlalu ke arah dapur meninggalkan Bella dan berlian tanpa peduli respons Bella yang hendak melemparkan gelas pada punggungnya. Anjir lo, gak sopan jadi orang. Ingat ya, gak akan ada yang mau sama lo. Gue sumpahin jodoh lo masih kecil biar lo nikahnya pas aki-aki. Gak berdiri dah tuh senjata. Bye. Bella mengambil tasnya dengan penuh kesal juga amarah sebab tidak terima dengan pengusiran yang Agam lakukan. Berlian yang masih duduk diam di sana hanya menonton drama itu tanpa minat untuk menengahi. Dia sudah ditipu Agam, dan rasanya malas untuk membuat image Agam itu baik. Dan lo, urusin itu om lo atau abang lo itu. Bilangin kalau jadi orang gak usah songong entar jodohnya seret. Ucapnya sebelum meninggalkan restoran dengan kaki terbalik gak tinggi yang dihentak-hentakan. Iya nanti berlian bilangin, jawab berlian meskipun Bella sudah entah kemana sekarang. Yang jelas berlian ingin pulang saja, tapi dia tidak berani pulang sendirian. Otomatis dia harus menunggu restoran ini tutup agar Agam yang sibuk di dapur sekarang bisa mengantarnya pulang dulu. Sebelum nantinya Agam pulang ke apartemennya. Ternyata kencan Agam yang gagal itu sudah 1 tahun berlalu. Kini berlian hampir selesai dengan masa remajanya. Berlian sudah lulus sekolah dan berniat akan melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Masih teringat jelas ekspresi Mama Lara saat tahu kencan Agam gagal waktu itu. Berlian terkikik geli di atas motor. Kenapa ketawa? Tanya Agam sedikit merasakan getaran pada bahu berlian. Berlian kembali terkikik. Gak kenapa-kenapa. Berlian ingat ekspresi Mama Lara pas tahu kencan Om Agam sama Tante Bella gagal hehe. Mukanya kesel campur pasrah, lucu aja gitu ingatnya, ucap berlian. Bibir pinknya yang lembab tersenyum lebar. Rambut ikalnya keluar separuh di dalam helm dan terayun terkena sapuan angin. Sekarang berlian tengah dibonceng Agam pulang dari daftar ulang kampus. Sayangnya cuaca hari ini tidak mendukung. Di langit sana sudah terkumpul puluhan awan hitam yang siap menumpahkan cairannya. Mana Agam lupa tidak bawa mantel lagi. Jangan diingetin lagi, kamu tahu sekarang mama udah kapok kenalin anak temennya sama saya. Katanya malu. Mau ditaruh di mana muka mama lagi kalau saya usir anak orang lagi, balas Agam. Suaranya agak tidak jelas di telinga berlian. Haha iya. Makanya om cari jodoh dong. Umur udah kepala 3 juga om. Biar nanti ada yang masakin, ada yang ngurusin terus ada yang peluk pas malam hari, goda berlian. Seringai menggelikan juga berlian keluarkan meskipun Agam tidak melihatnya. Mood berlian hari ini bagus sekali, dia mendapatkan dukungan dari Mama Lara dan Agam. Agar melanjutkan pendidikannya di jurusan yang dia senangi. Berlian juga tidak sabar memulai masa ospeknya. Pasti nanti akan ada banyak calon maba yang memiliki hobi menggambar sepertinya. Iya ini juga lagi nyari, emang kamu kira gampang apa cari istri? Tapi kayaknya masih lama deh, gumam Agam di akhir kalimat. Lama kenapa?
Tanya Berlian agak berteriak sekalian memastikan pendengarannya benar atau tidak. Agam mendengus, sengaja memperlambat sedikit laju motornya. Ya lamalah, soalnya saya kan bisa masak sendiri, dari dulu juga bisa ngurusin diri sendiri, kilah Agam. Lain yang diucapkan, lain yang dia gunakan dalam hati. Ya lamalah, orang yang ditaksir gak peka terus masih bocil begini. Gimana mau Agam ajak kawin kan? Iya sih, tapi kan yang peluk sama nemenin Om pas malam gak ada. Kata Berlian diakhiri kekehan kecil sembari mengelus lengan atasnya yang kedinginan. Hari ini Berlian mengenakan kaos putih polos press body dengan lengan pendek serta celana jeans. Dia lupa membawa jaket kulitnya. Itu mah gampang, kalau saya butuh yang meluk buat malam tinggal pesen aja kan gampang. Berlian refleks menepuk punggung keras Agam yang terlapisi jaket hitamnya. Awas ya, nanti Berlian bilangin mama kalau Om Agam pesen LC ke apartemen buat nemenin Bobo. Haha, canda Berlian. Saya mana berani berbuat seperti itu. Bagi saya, wanita itu berharga. Gak bisa wanita itu dibeli dengan uang semata. Kalau saya beneran pesan yang kayak gitu, sama aja saya merendahkan perempuan. Dan saya gak mau merendahkan mama, jawab Agam serius. Agam ini begitu sayang dengan Mama Lara. Berlian pun sangat sadar akan hal itu. Udahlah, kamu jangan mikirin saya. Pikirin saja pendidikan kamu nanti. Yang serius kejar mimpinya biar bisa banggain mama. Kalau ada yang ngajak nikah jangan dulu bilang aja mau fokus jadi desainer gitu, lanjut Agam. Tak sadar Berlian menganggukkan kepalanya. Wajahnya sedikit mendongak ketika tangannya merasakan tetesan hujan yang mulai luruh. Om, hujan Om. Saya lupa bawa mantel, minimarket juga masih jauh. Tadi saya ambil jalan pintas, ucap Agam melihat sekitar yang adanya hanya hamparan sawah. Ini hujannya masih deres Om. Neduh aja dulu, Berlian gak pakai jaket. Ucap Berlian panik begitu merasakan air yang mulai membasahi baju tipisnya. Bentar di depan ada toko pakaian kecil, kalau gak salah, kita neduh di sana aja. Iya. Agam menaikkan kecepatannya. Agar bisa berteduh sebelum keduanya basah kuyup. Pasalnya di daerah sini tidak ada yang bisa dijadikan tempat berteduh. Akhirnya Agam dan Berlian sampai juga di depan toko pakaian yang masih ada lahan kecil untuk berteduh. Sayangnya toko ini sedang tutup. Padahal niat awalnya Agam akan membelikan pakaian hangat untuk Berlian. Ya udah basah, gumam Berlian ketika membuka helmnya kemudian memperhatikan baju putihnya. Agam yang baru turun dari motor dan ikut memperhatikan Berlian yang sibuk memeras air di kaosnya malah mematung. Pasalnya pakaian yang Berlian kenakan sangat tidak layak sama sekali. Warnanya yang putih mencetak jelas tubuh Berlian. Apalagi terkena banyak air sehingga membuat kaos itu transparan tak berfungsi untuk menutupi bra pink yang Berlian kenakan. Agam sedikit menelan salivanya. Perlahan Agam melepas jaketnya dan memberikannya ke arah Berlian yang masih sibuk mengeringkan pakaiannya. Hujan masih bertambah deras, ditambah angin yang semakin kencang membuat rambut Berlian tak beraturan sampai menghalangi wajahnya. Jaket yang tergantung di tangan Agam pun tak disentuh-sentuh olehnya. Kesal dicueki, Agam melangkah lebih dekat ke arah Berlian. Mencoba memfokuskan diri ke wajah Berlian saja dan membalutkan jaket miliknya agar menyelimuti tubuh Berlian yang basah. Oh, makasih Om. Balas Berlian sembari merapikan rambutnya. Kesalahan Berlian selain tidak membawa jaket dia juga tidak membawa jedai agar rambut lebatannya tidak kemana-mana. Alhasil sekarang dia tidak nyaman karena beberapa kali rambutnya mengenai wajah. Agam yang sedari tadi fokusnya hanya pada Berlian kembali melepas gelang hitam yang ada di tangannya. Kemudian mengumpulkan helai demi helai rambut Berlian. Kini giliran Berlian yang mematung. Agam berdiri di belakangnya,
tengah mengumpulkan rambutnya agar bisa terikat rapi. Berlian merasa hangat ketika punggungnya sedikit mengenai dada Agam. Apalagi saat tangan Agam tak sengaja menyentuh leher belakangnya, Berlian sedikit merasa geli. "Makasih Om," kata Berlian sambil membalikan tubuhnya menghadap Agam. Kulit Berlian yang putih semakin bersemu, entah karena kedinginan ataupun malu diperlakukan seperti ini oleh Agam. Yang jelas sekarang Berlian tak bisa tenang ketika Agam malah tak melepaskan pandangan dari wajahnya. Apa ada yang salah dengan wajahnya? Apa ada upil di hidungnya? Berlian merapatkan bibirnya begitu tatapan Agam turun ke sana. Kenapa? Apa lipstiknya keluar dari bibir karena luntur terkena air hujan? Please, Berlian malu ditatap seperti ini. Lain di pikiran Berlian, lain juga di pikiran Agam. Tidak ada yang salah dengan wajah Berlian, semuanya sempurna, yang salah itu pikirannya Agam. Bentuk bibir Berlian, serta warnanya yang berubah glossy membuat Agam terdiam. Ada beberapa skenario dalam otaknya ketika melihat bibir lembab itu. Pertama, apakah Agam harus membelikan tisu dan mengelap bibir Berlian agar menjadi kering? Tapi itu terlalu lama, warung kecil saja dari tempat ini lumayan jauh. Atau enggak Agam susut saja menggunakan kaosnya? Tapi mana boleh kaos yang dia kenakan dan Berlian sama-sama berwarna putih. Tidak lucu jika nantinya terdapat noda merah muda. Kedua, Agam harus memfokuskan pandangannya ke arah lain, yaitu ide yang bagus. Tapi sialnya pandangan Agam justru menurut ke arah warna merah muda lagi. Namun bedanya merah muda ini tercetak di balik kasu putih. Agam mengerjap kemudian kembali melihat ke atas. Dari leher Berlian yang basah, bibir merah muda yang menggoda. Pucuk hidung merona sampai ke netra yang berbinar milik Berlian. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Agam meneguk salivanya sendiri. "Om," ucapan Berlian tak bertahan lama ketika jari telunjuk Agam yang panjang kini bertengger di bibirnya. Mencoba menahan bibir itu agar tidak bersuara. Namun sayang, tindakan yang Agam lakukan sendiri justru menjadi bumerang baginya. Agam merasakan tekstur lembut, empuk dan basah di waktu yang bersamaan. Sekali lagi Agam meneguk salivanya. Ini tidak benar, tapi Agam begitu penasaran. Puluhan bahkan mungkin ratusan kali Agam melihat adegan ini di dunia nyata ataupun video. Tak sekalipun Agam merasa mau ikut mencobanya. Tapi kali ini, Agam merasa tidak apa-apa. Bolehkah? Sekali saja, Agam janji tidak akan menyakiti Berlian. Hanya mengecup saja. Agam sungguh ingin merasakan bibir Berlian. Sedikit saja. Bibir Berlian terbuka hendak mengatakan sesuatu, "Om Agam." Namun terlambat, Agam sudah tidak bisa berpikir lagi. Hanya sebuah kecupan. Agam memejamkan matanya begitu merasakan hal luar biasa ini. Sebentar, Agam memundurkan kembali wajahnya. Berlian yang terkejut hanya bisa mematung, bibirnya sedikit terbuka dengan bola mata melebar. Berlian juga merasakan degup jantungnya yang menggila. Apa barusan yang terjadi? Om Agamnya mencium bibirnya, mengecupnya dengan sadar. Berlian sampai menahan napasnya saking tidak percaya. "Om, kenapa? Gila?" Agam mengecupnya lagi. Kali ini bukan hanya kecupan. Agam bahkan menahan kepala Berlian dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya bertengger di pinggang ramping Berlian. Sungguh di luar dugaan, Agam merasa ingin meledak. Padahal Berlian tidak memberikan respon apapun. Gadis itu justru terdiam kaku, seolah tidak bisa bergerak. Tapi yang Agam rasakan sangat dahsyat. Agam ingin meledak saat ini juga. Kali ini lebih ganas. Agam sudah tidak sanggup lagi pelan. Suara D3C4 PAN begitu terdengar di tengah suara gemuruh hujan.
Tangan mungil berlian yang terangkat meremas kedua sisi kaus Agam tanpa sadar M3L3 nguh. Dan itu membuat Agam semakin hilang akal. Agam tidak ingin ini cepat berakhir, Agam ingin lebih. Agam menginginkan berlian, bukan hanya untuk malam ini, melainkan untuk selamanya. Ini dia orang-orang mesum itu. Suara teriakan tegas dari seorang bapak-bapak membuat Agam menghentikan aksinya. Bapak-bapak bersarung dengan peci putih menutupi kepalanya yang bersih dengan senter di tangannya tengah menyoroti wajah Agam dan berlian bergantian. "Mana Pak?" Tak lama seorang pria lain dengan senter di kepalanya, serta sebatang rokok yang diapit di antara telunjuk dan jari tengahnya menghampiri Agam dan berlian. "Ini Inje kayaknya laki sama cewek ini yang bikin kita gagal panen," jawab bapak-bapak yang mengenakan sarung. Agam menyernyitkan keningnya. Tanpa sadar menarik tubuh berlian agar lebih dekat dengannya. Sekaligus merapatkan jaket di tubuh berlian agar tidak ada yang melihatnya lagi kecuali dirinya. "Gagal panen?" tanya Agam bingung. "Iya. Kalian berdua yang mesum di saung itu kan minggu lalu. Ngaku gak?" Tunjuknya pada sebuah saung yang jauh dari jalanan, tepatnya di tengah hamparan sawah di belakang toko pakaian. Letak saung itu bahkan tidak terlihat oleh matanya sebab terhalang kabut dan juga jarak yang sedikit jauh. "Bukan Pak, kami gak melakukan hal itu," balas Agam. "Halah. Pokoknya tanggung jawab. Kami akan gagal panen tahun ini sebab ada yang mesum di sekitar sini. Akibatnya tempat kami menanam yang terkena imbasnya. Tapi Pak, kami tidak melakukan itu." Agam kembali menolak. Enak saja, dia tidak berbuat itu malah disuruh tanggung jawab. Lagi pula ini aneh, masa karena ada orang mesum di sekitar sini akan berakibat ke gagal panen? Ini tidak bisa masuk di benak Agam. Terus tadi apa-apaan cium-cium di tempat ini hah? Meskipun bukan kalian yang melakukan hal mesum minggu lalu. Tapi tadi kalian sudah berbuat yang tidak baik di wilayah kami, jelas si bapak-bapak ini lagi. Benar, daerah kami masih percaya akan hal seperti ini. Kalian sudah melanggar peraturan kami. Berlian mengeratkan pegangannya pada kaus Agam. Bingung harus berbuat apa. "Pak, tapi dia om aku Pak. Kita gak ngelakuin apapun kok beneran," ucapnya terbata. "Kita gak peduli, mau dia om kamu, atau kakek kamu sekalipun. Yang jelas kalian akan membuat hasil panen kita tahun ini tidak baik. Kalian harus tanggung jawab." Tak berselang lama 3 orang di desa itu ikut menghampiri mereka. Dari raut wajahnya begitu datar dan seolah kesal. Agam jadi takut sendiri. Sebenarnya apa dia salah mengambil jalan pintas ke daerah sini? Lagi pula harusnya hal-hal begini sudah tidak ada lagi. "Ada apa ini bapak-bapak?" "Ini loh Pak, pasangan ini sudah berbuat mesum. Mereka kudu dikawinkan. Kalau enggak panen kedua kita bakal hancur lagi." Kekeh bapak-bapak yang pertama kali memergoki Agam dan berlian. "Wah beneran Pak? Gak bisa dibiarin ini, kita kawinkan saja langsung, saya gak mau panen kita gagal lagi." Berlian menggeleng keras, "Enggak Pak, saya gak mau nikah." Berlian panik, dia baru saja daftar kuliah, masa harus nikah? Mana nikah sama Agam lagi yang notabene sudah dia anggap sebagai omnya sendiri. "Pak, kami tidak." "Sudah, pokoknya kalian harus tanggung jawab." Tiba-tiba saja ketiga bapak-bapak yang baru datang itu memegangi Agam dan berlian seolah keduanya akan kabur. Melihat berlian tidak nyaman, Agam segera membuka suara. "Baik, saya akan bertanggung jawab, tapi lepaskan kami dulu. Tidak ada paksaan atau apapun di sini." "Tapi apa tidak ada cara lain selain dikawinkan?" tanya Agam. Dia juga merasa bersalah sebab telah mencium berlian. "Ada, kalian berdua harus dicambuk, itu sebagai hukuman agar kalian jera." "Cambuk?" gumam berlian. Agam menggeleng pelan. "Baiklah,
kita akan bertanggung jawab. Sebelumnya maafkan kelakuan tidak sopan kami di sini. Om Agam? Tanya Berlian tidak percayanya. Kedua matanya berkaca-kaca. Berlian tidak tahu ada di situasi apa ini. Yang jelas semuanya terasa konyol. Bagus, kalian berdua ikut ke gua. Singkat, padat tiba-tiba gua. Berlian sampai tidak bisa berkata-kata. Banyak sekali dialog dalam benaknya namun tak sampai keluar lisan. Nyatanya kejadian sesaat barusan membawa dampak besar bagi kehidupan Agam dan Berlian. Om, bisik Berlian begitu keduanya duduk di tempat ini. Suasananya modern, Agam sampai tidak percaya masih ada masyarakat di kota ini yang mempercayai hal demikian. Hanya perkara kepergok ciuman. Dia dan Berlian berakhir begini. Ya, meskipun ini menguntungkan Agam, tapi tetap saja. Masa pernikahan bujangan satu ini terjadi karena kepergok warga. Tidak indah sama sekali. Agam juga memikirkan perasaan Berlian. Dia masih muda masa harus menikah dengan pria kesepian macam dia. Kenapa? Tanya Agam pelan. Keduanya duduk bersampingan. Mencoba menutup telinga dengan omongan orang sekitar yang menjelaskan perkara tadi. Ini beneran? Kita gak mimpikan, Om? Pertanyaan polos dari Berlian membuat Agam menggelengkan kepalanya. Enggak. Kita gak boleh nikah, Om. Tegas Berlian namun masih dengan intonasi berbisik. Kita kan keluarga, Berlian juga masih pengen kuliah. Om tolaklah. Kamu gak dengar saya sudah nolak berapa kali? Tanya Agam. Berlian menggeleng, enggak. Jujur Agam ingin membawa karung dan memasukkan Berlian ke sana sekarang juga. Dari tadi Agam sudah menjelaskan ke bapak-bapak di sana dengan rinci. Namun para orang-orang di sini seolah tuli. Mereka hanya peduli pada hasil panen mereka dibandingkan mendengar penjelasan Agam. Agam pun sebenarnya paham, di sini dia juga melakukan hal yang salah. Mau beralasan bagaimanapun, mencium seorang wanita di tempat yang tidak seharusnya adalah sebuah kesalahan. Apalagi wanitanya adalah Berlian, Agam sangat menyayangkan ini. Kalau tidak menikah, maka opsi bertanggung jawab yang lain adalah dicambukkan. Benar. Tiba-tiba Agam berdiri menyerobot bapak-bapak yang sedang rapat itu. Permisi Pak, apa saya boleh berbicara? Silakan. Sebelumnya saya dan Berlian mau meminta maaf atas kesalahan yang kami perbuat dan mungkin akan berakibat pada hasil panen warga di sini. Saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa kami tidak bisa menikah, pertama. Berlian masih kecil, dia baru 19 tahun, dia juga baru masuk kuliah. Kedua, jarak usia kami terlalu jauh dan yang terakhir. Tidak ada yang salah nak, usia 19 tahun sudah dewasa bagi kami di sini. Bahkan banyak usianya yang di bawah 19 tahun sudah kami nikahkan bila sudah ada jodohnya. Jelas bapak-bapak yang duduk di kursi sendiri. Dari caranya, duduk terlihat jelas bapak ini yang berpengaruh di daerah sini. Iya saya mengerti Pak, tapi, ucap Agam kembali terpotong. Masalah usia yang berbeda jauh juga bukan alasan. Di sini banyak gadis muda yang menikah dengan pria di atas 40 tahun. Asal prinya mapan dan bisa menghidupi keluarganya, lannya. Agam menghela napas, mencoba menahan sumpah serapah yang hendak keluar dari mulutnya. Kedua mata Agam beberapa kali melirik Berlian yang menggelengkan kepalanya. Tatapan mata Berlian yang sendu membuat Agam berpikir kembali. Sebegitu tidak inginkan Berlian menikah dengannya. Jelas, Berlian masih punya masa depan yang panjang. Agam harusnya tidak bertanya seperti itu kan. Saya memilih dicambuk saja, ucap Agam yakin. Hening. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suaranya. Bahkan Berlian juga tiba-tiba mengangkat pandangnya untuk melihat Agam dengan tatapan tidak percaya. Om, gumam Berlian pelan. Baiklah kalau itu keputusan yang kalian ambil. Kalian berdua akan dicambuk masing-masing 20 cambukan.
Ucap bapak-bapak itu lagi. Kumis tebalnya terangkat meremehkan. Agam menggeleng, biar saya saja yang dicambuk. Gadis itu tidak boleh. Memikirkan berlian yang dipukul saja membuat Agam sakit, apalagi melihat berlian dicambuk. Agam tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyakiti berlian. Om Agam, jangan begini. Berlian memegang tangan Agam, memohon kalau jangan ini yang dia ambil. Agam melepaskan tangan berlian, kemudian membawa kedua tangannya memegang pipi berlian. Keduanya bertatapan sejenak. Berlian melihat kesungguhan dalam netra Agam. Agam juga meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Gak apa-apa, cuma dicambuk doang. Kamu tenang aja. Berlian menggeleng lagi. Matanya sudah berkaca-kaca. Sial. Kenapa hari ini penuh drama sekali, pikir Berlian. Baiklah, 40 cambukan untuk pria ini. Tapi karena yang cewek tidak dicambuk, pemberatan akan bertambah 10 cambukan. Total ada 50 cambukan yang harus kamu terima. Kamu siap? Berlian menggeleng keras. Namun Agam malah mengangguk yakin. Sumpah, dibandingkan Agam harus menikahi Berlian yang keberatan akan hal itu. Lebih baik Agam sakit sekalian. Saya siap, jawab Agam mantap. Ikuti saya. Pak Kasim, siapkan ritual cambuk pengampunan. Baik Pak. Tak terasa waktu sudah menuju maghrib. Di tengah awan yang mulai menggelap, Agam dan Berlian dibawa ke tempat saung yang tadi ditunjukkan bapak-bapak. Banyak situasi yang harus Agam laksanakan, dimulai dari mekan kembang. Membersihkan dirinya sendiri, kemudian mengungkapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Dan memohon kebagusan untuk panen tahun ini, sampai tiba pada saatnya ketua di sana memegang cambuknya. Berlian menjerit begitu cambuk itu mengenai kulit punggung Agam yang telanjang. Air matanya sudah tidak terbendung lagi. Meskipun Agam melihatnya dengan senyuman sambil manahan perih, tetap saja Berlian tidak bisa melihatnya. Ah! Pukulan kedua Agam terima. Perih, sakit bercampur panas menjalar di sepanjang tubuhnya. Lagi-lagi Berlian menjerit, kedua tangannya menutup mulut yang terbuka. Berlian memejamkan matanya, tidak sanggup melihat Agam menderita seperti ini. Ampuni mereka yang telah berbuat dosa, kata ketua. Kemudian mencambuk Agam lagi. Baru pukulan ketujuh, Agam sudah tidak bisa menahan kesakitannya. Keringat dingin keluar dari keningnya. Jeritan dan tangisan Berlian membuat Agam lemah. Tempat ini masih suci, kami sudah menghukum mereka dan hasil panen bagus akan kami dapatkan. Ketua mengangkat cambuknya lebih tinggi untuk mencambuk Agam yang ke-10 kalinya. SPATT. Arg. Sudah cukup. Teriak Berlian nyaring sampai ritual ini berhenti. Berlian tidak kuat lagi, dia berlalu ke arah Agam di tengah sana dan memeluknya. Berlian gak bisa lihat om kayak gini. Berlian gak bisa. Ini juga salah Berlian, bukan om aja kan? Gak adil banget kalau cuma om yang dihukum, kata Berlian terisak. Kamu baru saja menggagalkan ritual, bisik Agam parau. Gak apa-apa. Pak, nikahkan kami saja, ucap Berlian yang membuat Agam menganga. Nanti Berlian telpon mama biar kesini, bisik Berlian tepat di telinga Agam. Baiklah, itu lebih bagus dibandingkan hukum cambuk untuk panen kita.